Bayangkan seorang prajurit yang tak pernah terkalahkan, seorang kesatria yang setiap langkahnya di medan perang membuat musuh gemetar. Dialah Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Lahir sekitar tahun 592 Masehi di kota Mekkah yang kala itu menjadi pusat perdagangan Arab. Khalid berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, Bani Makhzum. Klan ini terkenal dengan kekuatan militernya. Ayahnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah salah satu pemuka Quraisy yang sangat kaya dan berpengaruh. Sementara ibunya, Lubabah binti Al-Harits Al-Hilaliyah, adalah wanita mulia dari Bani Hilal, saudara perempuan Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi Muhammad. Hubungan darah ini kelak menjadi jembatan kekerabatan antara Khalid dan Rasulullah. Sejak kecil, Khalid hidup dalam kemewahan dan kehormatan. Dididik dengan pendidikan terbaik yang bisa diperoleh anak bangsawan Mekah. Ia menguasai membaca, menulis, syair Arab, serta seni berbicara di majelis. Namun, yang paling ditekankan oleh keluarganya adalah seni berperang. Dari kecil, ia sudah mengendalikan kuda, memanah, dan bertarung dengan pedang. Tubuhnya tinggi, kekar, dan gesit. Para pelatih militer Bani Makhzum membentuknya menjadi prajurit ideal. Khalid tumbuh dengan saudara-saudaranya, di antaranya Al-Walid bin Al-Walid, yang kelak lebih dulu memeluk Islam, dan Hisham bin Al-Walid, yang pada awalnya juga menjadi penentang dakwah Nabi. Lingkungan keluarganya membuat Khalid percaya bahwa kejayaan Quraisy harus dipertahankan, bahkan jika itu berarti menentang Muhammad. Ketika Rasulullah mulai berdakwah, Khalid termasuk yang menolak. Ia melihat Islam sebagai ancaman bagi tatanan sosial Quraisy. Dalam Perang Uhud tahun 625 Masehi, Khalid menunjukkan kecerdikan militernya. Saat pasukan Muslim unggul, ia memimpin kavaleri Quraisy melakukan manuver cepat dari celah bukit, menghantam pasukan Muslim yang kehilangan posisi strategis karena para pemanah meninggalkan bukit. Serangan ini mengubah kemenangan Muslim menjadi kekalahan. Namun, Allah telah menakdirkan jalan lain. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, hati Khalid mulai goyah. Saudaranya, Al-Walid bin Al-Walid, mengirim surat yang menyentuh hatinya. "Wahai Khalid, engkau telah melewatkan kesempatan untuk berada di sisi kebenaran. Nabi bertanya tentangmu dan berkata, seorang yang memiliki kecerdasan seperti Khalid tidak akan melewatkan kebenaran." Kata-kata itu menusuk batinnya. Ia merenung, menyadari bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin Quraisy, tetapi seorang Rasul Allah. Khalid akhirnya memutuskan memeluk Islam. Bersama Amr bin Ash dan Utsman bin Talhah, ia menuju Madinah dan berbayat kepada Nabi. Rasulullah menyambutnya dengan sabda penuh penghargaan. "Aku tahu orang secerdas Khalid tak akan melewatkan kebenaran begitu lama." Sejak saat itu, sejarah berubah. Khalid, yang dulu menjadi lawan, kini menjadi pedang di tangan Rasulullah. Debut perangnya di pihak Muslim terjadi pada Perang Mu'tah 629 Masehi. Ketika 3 panglima Muslim gugur berturut-turut, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, Khalid mengambil bendera pasukan. Dengan manuver cerdas, ia mengatur ulang formasi dan memimpin pasukan mundur teratur, menyelamatkan ribuan nyawa dari kepungan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Nabi menyanjung keberanian dan strategi Khalid, memberinya gelar kehormatan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Setelah itu, Khalid memimpin dalam penaklukan Mekkah 630 Masehi, memimpin pasukan sayap kanan yang masuk tanpa perlawanan berarti. Ia juga berperan penting di Perang Hunain, meski terluka parah. Setelah wafatnya Nabi pada tahun 630 Masehi, muncul gejolak besar di Jazirah Arab. Beberapa kabilah murtad dan nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab mengangkat senjata. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq menugaskan Khalid memimpin ekspedisi memerangi mereka. Puncaknya terjadi di Perang Yamamah, di mana Khalid berhasil mengalahkan Musailamah, meski dengan korban besar di pihak Muslim. Tak lama kemudian, Abu Bakar mengirim Khalid ke Irak
untuk menghadapi kekaisaran Persia. Dalam waktu singkat, ia menaklukkan banyak kota, Ulais, Al-Hirah, dan Al-Anbar. Strateginya memanfaatkan kecepatan kavaleri dan serangan mendadak membuat pasukan Persia kewalahan. Dari Irak, ia dipanggil ke Syam untuk menghadapi Bizantium. Di Syam, Khalid mencetak kemenangan monumental di Perang Yarmuk, 636 Masehi. Menghadapi pasukan Bizantium yang jumlahnya lebih dari 2 kali lipat, ia memanfaatkan formasi fleksibel, pengelabuan, dan serangan balik cepat. Pertempuran itu mengakhiri dominasi Bizantium di Suriah, membuka jalan bagi Islam ke wilayah itu. Meski tak terkalahkan, masa kepemimpinan militernya berakhir ketika Khalifah Umar bin Khattab memberhentikannya dari jabatan panglima, menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar khawatir rakyat mulai bergantung pada sosok Khalid, bukan pada Allah. Khalid menerimanya tanpa protes, tetap bertempur sebagai prajurit biasa dengan semangat yang sama. Pada tahun 642 Masehi, di kota Hims, Suriah, sang pedang Allah terbaring sakit. Tubuhnya penuh luka, setiap bekas sayatan pedang, tikaman tombak, dan hantaman panah menjadi saksi hidup keberaniannya. Dalam detik-detik terakhir, ia berkata, "Aku telah ikut dalam 100 pertempuran. Tak ada satupun di tubuhku yang tidak terkena luka. Namun kini aku mati di atas ranjang. Semoga mata pengecut tak pernah tidur nyenyak." Khalid bin Walid wafat bukan di medan perang, tetapi di atas tempat tidurnya. Ia dimakamkan di Hims, dan makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah sejarah. Warisannya adalah keberanian, strategi, dan keyakinan bahwa kemenangan sejati datang dari Allah semata.